Cerita dimulai saat itu seorang pria yang bernama Kim sedang berada di penerbangan. Diketahui bahwa dia adalah seorang dokter ditemani oleh asistennya. Diketahui ternyata dia memiliki seorang anak perempuan yang cantik. Ia bernama Jung. Saat itu dia bersama dengan teman-temannya membahas kebersamaan dengan orang tuanya. Tiba-tiba orang tuanya menelpon namun ia mengabaikannya. Saat itu Kim beserta dengan asistennya telah sampai di bandara dan menolong seorang anak laki-laki yang mengalami masalah dalam pernafasannya. Sedangkan di tempat lain, bahwa anak perempuannya sedang asik bermain di time zone. Dia mendapati ayahnya sedang diwawancarai oleh beberapa reporter. Dan saat itu pun, anaknya begitu bangga dengan ayahnya karena telah membuktikan bahwa ayahnya peduli dengannya. Saat hendak pergi ke rumah Kim, tiba-tiba baik, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Abah Gua. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, saya berharap kalian selalu dalam keadaan sehat. Bila terjadi kesesatan, kita akan menjadi pembawa kebenaran. Dan bila terjadi kegelapan, kita bisa menjadi pembawa terang. Dan diberikan kelancaran dalam setiap kegiatan yang kalian lakukan. Semoga teman-teman dan keluarga selalu diberikan kesehatan serta dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul A Day, yang artinya satu hari. Film ini dirilis pada tahun 2017. Disutradarai oleh Jo Sun Ho, serta dibintangi oleh para aktor yang cukup berbakat, baik diantaranya ada Kim Myung Min dan Byun Ho Han. Tidak usah berlama-lama, mari kita siapkan kopi dan cemilan. Selamat menyaksikan alur cerita film berikut ini. Berlanjut, mendapatkan pesan dari anaknya bahwa dia tidak sabar untuk menunggu ayahnya. Hal itu dikarenakan ayahnya berjanji untuk membawakan sebuah banyak hadiah di hari ulang tahunnya. Dalam perjalanan menuju rumah, Kim melihat sebuah kejadian yang dimana sebuah mobil menabrak jalan. Dengan hati nuraninya, dia membantunya dalam menyelamatkan sopir tersebut. Dia tidak menyadari bahwa anaknya telah terjadi kecelakaan di area tersebut, yang mana hal tersebut membuatnya begitu kaget. Ternyata semua yang dibayangkan dari awal hingga saat ini adalah mimpi yang baru saja terjadi. Namun begitu sangat dekat dan realita dalam tayangan sampai membuatnya begitu sigap. Dan realita dalam tayangan tersebut membuatnya begitu kaget dengan mimpi tersebut. Di luar itu, dia juga begitu kaget dengan semua hal yang terjadi dalam kehidupannya, yang mana hal itu terjadi dan begitu dekat dengan urusannya. Karena semua yang dia mimpikan ternyata selama ini dengan kehidupan yang sudah dia jalani sekarang. Karena dia tahu bahwa akan terjadi kecelakaan, dia segera bergegas untuk menjemput putrinya tercintanya. Karena dia tahu dia melakukan hal yang berbeda agar bisa menyelamatkan putrinya. Namun usahanya ternyata sia-sia. Anaknya sudah terkapar di jalan tersebut. Entah bagaimana ceritanya, Kim terbangun untuk ketiga kalinya dan lagi bahwa dia melakukan hal yang berbeda agar dengan harapan dia bisa menyelamatkan putri ketiga kalinya. Kali ini dia mencoba untuk tidak mengajak anaknya bertemu agar bisa menghindari kecelakaan tersebut. Kembali terbangun untuk keempat kalinya. Kali ini dia mengambil permen milik anak kecil yang berada di bandara. Saat itu pun langsung bergegas menjemput putrinya. Di lokasi yang sama dengan harapan yang sama anaknya tidak mengalami kecelakaan. Namun kembali lagi bahwa dia tidak bisa mengembalikan nyawanya. Kembali terbangun untuk kelima kalinya. Dia pun langsung menelpon nomor tersebut agar tidak terjadi kecelakaan dengan anaknya. Namun, supir tersebut tidak percaya begitu saja. Kali ini, dia bisa menggunakan jalan pintas dan bisa memangkas waktu. Namun sayangnya, dia hanya bisa melihat proses terjadinya kecelakaan, tanpa bisa berbuat banyak hal untuk putrinya. Ternyata, bukan hanya Kim yang mendapatkan hal serupa. Di tempat lain bahwa ada seseorang yang bernama Lee, juga mendapatkan hal yang serupa setiap harinya. Yang dalam peristiwa kelima ini, mereka dipertemukan dalam satu frame, memutuskan untuk merencanakan sesuatu.
Kembali terulang dalam peristiwa terbangunnya yang keenam ini, dia melakukan hal yang berbeda di mana dia bertemu dengan Lee untuk merencanakan sesuatu. Tidak habis akal, Kim menyuruh Lee untuk menghentikan istrinya naik taksi agar kejadian ini tidak terjadi. Dalam peristiwa terbangun yang ketujuh kalinya, Kim dengan penuh percaya diri bahwa dia segera menelpon nomor istri dari Lee agar istri dari Lee tidak menaiki taksi, dengan harapan agar anak dari Kim dan istri dari Lee tidak mengalami hal yang serupa. Namun hasil akhirnya ternyata sama saja. Sehabis itu, dia mengajak Lee untuk bertemu kedua kalinya. Berbagai cara telah dilakukan agar bisa mengubah segala sesuatu yang saat ini sedang terjadi di hadapannya. Saat itu, Lee teringat kembali akan permasalahan yang dia timbulkan bersama dengan istrinya. Saat itu, istrinya sangat menginginkan anaknya. Akan tetapi, ekonomi keluarganya mereka tidak mendukungnya untuk mendapatkan seorang anak ke depannya. Dari situ pun kecekcokan rumah tangga mereka dimulai. Kembali ke cerita Lee di kantor polisi, ia terkejut bahwa waktu biasanya pada tepat jam 12 akan terulang kembali seperti biasa. Namun hari ini adalah hari yang berbeda, bahwa jam tidak seperti biasanya. Dan kabar gembira lagi bahwa kejadian itu terulang kembali. Saat itu pun, Kim dengan kesadaran penuh bahwa dia ingin lebih dekat dengan anaknya setiap harinya. Di lain tempat, bahwa Lee menyadari akan hal yang dia tidak bisa pahami ketika mendengar taksi yang membawa istrinya telah kabur dari tangkapan polisi saat hendak mencari anaknya. Kim mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Dalam pembicaraan tersebut, orang yang tidak dikenal ini mengatakan bahwa seharusnya anak dari Kim telah meninggal tepat 3 tahun yang lalu. Sontak dia pun langsung bergegas mencari anaknya. Sedangkan di tempat lain bahwa Lee dan para polisi mengejar sopir taksi yang dari awal film sudah terjadi. Seperti tokoh utama yang selalu ada dalam setiap adegan, sopir taksi itu ternyata telah mengetahui keberadaan dari Kim yang berada di taman dan hendak menabraknya kepada anak Kim. Namun tiba-tiba Kim terbangun dari tidurnya dan begitu pun dengan Lee. Lee langsung memberitahunya bahwa dia melihat ke istrinya dibunuh oleh supir taksi tersebut. Dari situ pun baik Kim dan Lee langsung mengubah rencana mereka agar bisa menghentikan kejadian tersebut. Kim berusaha untuk datang ke tempat kerja lamanya untuk mencari data 3 tahun yang lalu. Sedangkan Lee mencari data ke kantor polisi guna untuk merangkum semua hal-hal yang perlu dia ketahui agar mempermudah dalam mencari hal yang terus terjadi belakangan ini. Saat itu, Kim kembali mengingat bahwa dulunya putri cantiknya sedang mengalami sakit. Dan saat itu baru diketahui bahwa pendonornya tidak mendapatkan persetujuan dari walinya. Berbeda dengan Lee, tepat 3 tahun yang lalu, dia sedang mengendarai mobil di malam hari, ditemani oleh hujan yang begitu lebat. Sampai pada seketika dia hampir menabrak mobil yang ada di depannya. Untungnya dia bisa menghindari, namun naasnya mobil tersebut mengalami kecelakaan. Dalam keadaan hening, mengetahui bahwa tidak ada pendonor darah untuk anaknya, tiba-tiba dia terbesit untuk mengambil organ salah satu pasien yang tidak memiliki wali. Di tempat lain bahwa Lee terkejut dengan kejadian yang belum pernah dia alami. Namun semua teka-teki itu membuatnya sadar bahwa dulunya pernah terjadi kecelakaan. Di situ pun dia mengetahui bahwa ada seseorang yang bernama Kang terlibat dalam kecelakaan itu. Cerita langsung beralih kepada Kang yang berada di tempat tinggalnya dan mendengarkan sebuah siaran televisi yang membicarakan tentang Dr. Kim saat itu. Tiba-tiba waktu berlalu begitu cepat ke Dr. Kim yang sudah mengetahui latar belakang dari masa lalunya. Dia mendatangi tempat milik Kang tinggal. Di saat itu dia baru mengingat bahwa dulunya dia pernah mengakali cara agar anaknya bisa mendapatkan donor organ. Yang mana hal tersebut tidak lama dari itu, datanglah Lee ke lokasi yang sama dan meminta klarifikasi dari Dr. Kim yang melakukan segala cara untuk mendapatkan donor darah teruntuk anaknya yang sedang mengalami sakit parah. Untuk kesekian kalinya, ia terbangun, namun dalam hal ini, dia terbangun dengan sangat menyesali dan penuh dengan penyesalan akibat perbuatannya yang dia lakukan demi anak tercintanya. Namun, dengan mengorbankan anak tercintanya dari orang lain yang harus mengorbankan keluarga orang lain. Berbeda dengan Lee,
Dia terus berusaha mencari istrinya dari segala penjuru agar istrinya tidak mengalami hal yang dia tidak impikan setiap harinya. Sedangkan Kim sendiri, dia merenungi kesalahannya dengan menonton video anaknya saat itu. Untuk kesekian kalinya, dia terbangun dan menolong lagi dan lagi seorang anak yang tersedak memakan permen. Namun dalam hal ini, dia tidak bisa menahan kesedihan yang dia rasakan selama ini. Keesokan harinya, Kim dan Lee bertemu di lokasi yang sama. Saat pertama kali mereka bertemu, saat itu mereka saling beradu argumen agar keluarga mereka bisa saling diselamatkan. Mereka pun saling mengubah cara memperlakukan setiap harinya. Saat itu, Lee menghampiri rumah mereka dulunya. Sedangkan Kim kali ini menyelamatkan Kang dan membiarkan anaknya tergeletak mengalami kecelakaan tersebut. Lee baru menyadari bahwa istrinya telah mengandung anak pertamanya, dan di tempat lain bahwa Kim berusaha untuk menyelamatkan Kang dari kecelakaan itu. Setelah sadar, Kim terus meminta maaf kepada Kang terkait masa lalunya yang begitu kejam dalam menyelamatkan putrinya. Dalam percakapan tersebut, diketahui bahwa motif dari Kang dalam membunuh anaknya karena hal itu adalah hal yang dilakukan oleh Kim terhadap Kang agar bisa merasakan hal yang sama. Lagi dan lagi bahwa Kim terbangun dari tidurnya. Dan saat itu pun Lee memberitahunya bahwa istrinya telah mengandung anaknya. Dari situ, Lee berniat untuk membunuh supir taksi agar dalam hal ini tidak dapat terulang kembali. Namun kita melihat bahwa Kim sangat menentang keras dengan pemikiran tersebut. Karena hal ini tidak akan mengubah apapun hal yang menguntungkan dari pihak Lee saja. Lee pun langsung melaksanakan tugasnya, bahwa dia langsung berusaha untuk membunuh Kang. Dan saat itu pun dia sedang menunggu istrinya di luar. Dari situ pun diketahui bahwa Lee dulunya hampir menabrak seseorang. Namun mobil tersebut mengalami kecelakaan. Dan di situ pun ternyata penumpangnya adalah Kang dan anaknya. Yang saat itu anaknya tidak bisa tertolong karena telat membawanya ke rumah sakit. Di sela-sela perkelahian, akhirnya Kang bisa kabur dari tikaman Lee. Saat itu pun, Kang langsung menancapkan gasnya ke lokasi, di mana dia hendak menabrakkan anak pertama dari Kim. Sementara itu, Kim juga tidak tinggal diam. Dia pun langsung menancapkan gasnya ke lokasi tersebut untuk menyelamatkan putrinya dari tabrakan yang direncanakan oleh Kang. Untungnya, Kim datang dengan tepat waktu dan berhasil menyelamatkan putrinya dari tabrakan yang direncanakan oleh Kang. Saat itu pun, Kim berusaha untuk menyelamatkan Kang dari kecelakaan yang menimpanya. Namun tiba-tiba, Lee datang dengan mobilnya dengan kecepatan yang tinggi untuk menabrakkan mereka berdua. Untungnya, Kim dengan cepat dalam bertindak untuk menyelamatkan nyawa mereka berdua dari hadapan Lee. Namun tiba-tiba dengan emosi yang sama, Lee kembali mengambil pisaunya untuk menghabisi nyawa dari Kang. Namun tindakannya dihentikan oleh Kim. Dalam tindakan tersebut, ternyata Kim tidak sengaja tertusuk oleh pisau yang dibawa oleh Lee. Sampai pada seketika, Lee dan Kim panik bahwa Kang mendekati anak perempuan dari Kim. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak karena mereka sudah kehabisan tenaga dan darah. Ternyata Kang mendekati anak perempuan dari Kim. Dia mendapatkan sebuah afirmasi bahwa dia sekarang berada dekat dengan anaknya. Entah bagaimana ceritanya bahwa Kang begitu merasakannya, bahwa dia sekarang berada dengan anaknya dan memeluknya dengan erat. Akhirnya, Kim dan Lee terbangun dari tidurnya. Begitupun dengan Kang yang langsung menghampiri anak dari Kim. Sedangkan di tempat lain, bahwa Lee begitu terkejut dengan kejadian di hari itu yang mana tidak sesuai dengan hari-hari sebelumnya. Dan alangkah terkejutnya lagi bahwa istrinya datang kepadanya. Dia saat itu pun bersyukur atas waktu bersama dengan istrinya dan mereka berniat untuk membesarkan anak mereka. Suatu hari, bahwa Kang begitu bersyukur dengan keadaan anak dari Kim, yang dalam hal ini telah sehat dan sembuh dari penyakitnya karena pertolongan dari anaknya Kang saat itu. Di akhir cerita, bahwa sedangkan Kim sendiri telah menceritakan kepada asistennya terkait permasalahan yang terjadi di masa lampau. Dan saat itu pun dia dihadapkan kepada para wartawan untuk meminta maaf atas tindakannya terdahulu dan telah mengorbankan salah satu pasiennya yang dalam hal ini adalah Kang. Tamat. Dari film ini yang berjudul A Day.
Dalam hal ini, saya akan mencoba menyimpulkan film tersebut. Jadi, seseorang pria yang menyayangi anak perempuannya mengalami mimpi buruk berulang kali saat melakukan perjalanan kerja, di mana dia melihat putrinya mengalami kecelakaan. Mimpi ini terus menghantuinya hingga akhirnya dia terbangun dan bertemu dengan seseorang yang mengalami hal serupa. Bersama-sama, mereka berusaha mencegah mimpi buruk tersebut untuk menjadi kenyataan, dengan saling membantu dan berjuang agar kejadian mengerikan itu tidak terulang kembali. Bagaimana menurut kalian? Tolong tulis apa yang bisa kalian dapat dari film ini. Bagi kalian yang sudah menonton film ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian selalu dimurahkan rezekinya. Saya minta tolong untuk subscribe dan like dalam dukungan kalian. Semoga channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih.